Ya Habibi ya Muhammad. Semoga Habib selalu sehat walafiat, panjang umur, fitratillah dari Malang ini Habib. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya jika sholat berjamaah bagi orang yang lebih mengerti tentang sholat menjadi makmum kepada orang yang tidak terlalu bisa ya Habib? Apakah lebih baik sholat sendiri ataukah bagaimana? Ahlan wa sahlan yang ada di Malang, kita mendekati Malang udah ini ya, sudah hampir ada di Malang. Salatul jamaah lebih afdal daripada salat sendirian, 25 derajat. Ada dalam riwayat 27 derajat. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fadhi bi 27 derajat. Maka dihimbau untuk siapapun, terutama orang yang alim, tokoh, untuk sholat jamaah. Dan sholat jamaah ada pendapat yang mengatakan fardu ainin, ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada pendapat yang mengatakan sunnah kifayah. Kalau itu fardu ain maka dosa jika enggak sholat jamaah. Kalau itu fardu kifayah maka wajib untuk dilaksanakan walaupun hanya beberapa orang yang terbentuk dalam sholat jamaah. Itu ada syiar, bukan tempat tertutup, di musalla terbuka, di masjid. Jika ada yang sholat berjamaah seperti itu maka gugurlah kewajiban di desa itu. Jika tidak semuanya berdosa. Jika dikatakan sunnah kifayah maka itu adalah sunnah yang perlu dilakukan oleh setiap kita, walaupun ada mengatakan sunnatu ainin. Yang jelas belum pernah ada riwayat Nabi sholat sendirian, belum pernah ada riwayat Khulafaur Rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali sholat sendirian. Dan belum pernah kita dengar para ulama kita, para aulia kita sholat sendirian. Mereka selalu menjaga jamaah. Maka jangan ditinggalkan jamaah dengan alasan apapun. Tentang pertanyaan, ada orang alim untuk mau sholat dengan orang yang enggak alim. Perlu kita ketahui, alim di dalam bab sholat itu ada pengertian khusus. Bukan orang alim dalam bab solat itu orang yang menguasai banyak ilmu. La. Yang dimaksud alim dalam bab solat itu tahu tentang apa yang berhubungan dengan solat saja. Fardunya solat, yang membatalkan solat, kemudian yang berkaitan dengan wudu, yang berkaitan dengan najasah. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan solat. Walaupun yang lain bab siam mungkin dia enggak alim, enggak apa-apa. Bab haji mungkin dia enggak tahu, enggak ada masalah. Yang penting yang dimaksud alim untuk sholat menjadi imam, ini alim dalam bab sholat dan yang berhubungan dengan sholat seperti wudu, najis. Memang ulama telah mengatur siapa yang lebih afdal jadi imam. Dibahas dalam kitab, hampir semua kitab fikih seperti Muqaddimah Hadramiyah atau I'anatul Talibin atau kitab Minhajut Talibin, dan hampir semua kitab fikih membahas tentang tertibul imamah. Mereka para ulama mengatur dengan hadis-hadis Nabi, yang paling berhak menjadi imam adalah imamul bilad. Jika kita di suatu negara, maka yang paling berhak jadi imam adalah presiden. Jika kita ada di wilayah provinsi, yang berhak menjadi imam adalah gubernur. Jika kita di wilayah kabupaten, yang berhak menjadi imam adalah bupati. Jika kecamatan, Pak Camat. Jika di desa, Pak Tinggi atau Pak Lurah. Itu tertib, penguasa. Dari sini kita bisa lihat bagaimana syariat menghormati penguasa itu. Yang pertama, mendudukkan penguasa itu di level tinggi. Salat, penguasa yang jadi imam. Kenapa?
Karena tidak dipilih dia menjadi penguasa kecuali dia memang memenuhi syarat. Orang saleh, orang bertakwa, orang tahu tentang agama. Duh, gimana Habib jika penguasanya bodoh? Ya salah Anda. Kenapa Anda melantik penguasa yang bodoh? Sehingga timbul masalah. Baik. Yang jelas syariat memposisikan penguasa posisi yang tinggi. Jika tidak ada penguasa atau penguasa tidak hadir atau udzur dan seterusnya, maka sahibul bait. Jika itu di rumah, maka pemilik rumah itu yang berhak jadi imam. Siapapun dia. Dia alim, dia bodoh. Ada orang alim datang ke rumah seseorang si A, maka yang paling berhak jadi imam bukan orang alim itu, walaupun dia wali besar. Yang berhak jadi imam sahibul bait, pemilik rumah. Jika ada di masjid, dilihat masjid itu masjid ada imam rotib atau enggak. Artinya imam rotib, imam yang sudah ditunjuk oleh takmir. Bahwa zuhur imamnya Haji Fulan, asar imamnya Bapak Fulan, maghrib imamnya Ustadz Fulan. Sudah ditunjuk itu. Dan imamnya hadir. Maka yang paling berhak menjadi imam di masjid itu imam yang sudah ditunjuk. Walaupun ada wali besar datang. Ini kita bicara ilmu, ya, bicara ilmu. Walaupun secara akhlak, jika orang yang punya rumah atau jika imam rotib yang sudah ditunjuk oleh takmir untuk jadi imam, ada tamu orang mulia, ada ulama, ada habaib, maka niscaya dia mempersilahkan si alim tersebut untuk jadi imam. Tapi enggak boleh orang lain tahu-tahu menjadikan si alim ini imam karena dia alim, karena dia habib. Lah, ini bodoh. Ini enggak boleh. Yang berhak imam ratib, yang berhak sahibul bait kalau dia di rumah. Tergantung dia. Dia mau jadi imam sendiri atau secara afdal akhlak dia mempersilahkan alim ini, habib ini untuk jadi imam. Dia yang mempersilahkan, bukan orang lain. Si imam yang mempersilahkan. Demikian juga pejabat, presiden, bupati, gubernur. Ada orang alim saleh, maka dia presiden itu, gubernur itu yang mempersilahkan si alim untuk jadi imam. Tapi yang berhak imam dia. Dia yang mempersilahkan. Ini akhlak, ini adab. Taib, jika sholat di tempat yang terbuka, gak ada imam ratib, di perjalanan, melakukan perjalanan, musafir, rombongan, datang waktu sholat. Siapa yang berhak jadi imam? Di sini tidak ada penguasa, bukan di rumah seseorang, bukan di masjid atau musalla yang imamnya sudah jelas, tapi ini di perjalanan, di tempat, di masjid, di terminal, umpamanya. Maka di sini diatur. Ya ummukum agra'ukum bil Qur'an. Ada hadis yang mengatakan yang berhak jadi imam itu yang paling banyak hafal Al-Qur'an. Ada yang mengatakan yang paling berhak jadi imam orang yang paling alim. Maka di situ ada tertibnya. Pertama orang alim yang tahu tentang sholat, yang tahu tentang wudu, tahu tentang syarat wajibnya yang membatalkan sholat dan wudu. Kemudian yang kedua, yang pandai membaca Quran, memahami Al-Quran, mentajwid Al-Quran, mentartil Al-Quran, yang paling banyak menghafal Al-Quran. Kemudian yang paling khusyuk. Kemudian ada yang mengatakan yang paling zahid, yang paling zuhud. Kemudian yang paling bersih namanya di masyarakat, yang paling baik namanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini jika di tempat bukan masjid yang ada imam rotibnya, bukan musholla milik seseorang, bukan di rumah seseorang. Ini ketika kita sholat di lapangan, ketika kita perjalanan, atau di masjid yang ada di terminal, atau masjid yang ada di tol, yang semua orang sholat bubar, sholat bubar, sholat bubar. Nah, ini terjadilah tertib ini.
Tapi sekali lagi, jika ada penguasa, jika di rumah seseorang, jika di masjid yang sudah ada imam rotibnya, maka tidak boleh siapapun maju untuk jadi imam atau siapapun memajukan siapapun untuk jadi imam kecuali dengan izin sahibul bait, dengan izin imam yang sudah ditunjuk. Jadi pertanyaannya tadi, orang alim berjamaah sama orang bodoh selama dalam tanda kutip bodohnya itu tidak membatalkan sholat. Hanya itu. Artinya dia fatihahnya benar, dia sholatnya benar, walaupun nggak bagus, walaupun fatihahnya nggak istimewa, tapi benar, sah sholatnya, maka siapapun boleh jadi imam orang tersebut. Tapi jika sholatnya nggak sah, maka nggak boleh kita menjadi makmum imam yang sholatnya kita yakini tidak sah.